ketemu lagi sama gua Boa Sartika di program BGS. Bener nggak sih ungkap fakta di balik hoax? Tiap hari nih ada aja dah berita hoax. Udah bisa tuh gue nyebut hoax yang meresahkan warga gitu beritanya. Udah informasinya kagak bener, menyebar dan bikin beberapa orang dakdikduk ser, jadinya puyeng tuh, minum puyer. Nah, untuk buat kalian nih ya mau ngecek informasi yang kalian dapet nih hoax apa kagak gitu ya. Nih, teman-teman guys-guysku bisa aja langsung cek di sini nih di s.id/infovaksin. Nih di sini aja lu baca nih ya. Nah, lu cari dari situ ya. Nih kita lihat nih katanya nih ada penampakan asap putih di langit. Apa motor 2 tak yang ada di langit? Apa bocah drag racing balapan di langit? Lah kagak nabrak awan tuh. Udah kita tonton aja nih videonya ya. Sebuah video penampakan garis putih di langit sejumlah kota di Indonesia beredar di media sosial. Rekaman berdurasi 4 menit 33 detik juga menyebutkan asap putih berasal dari pesawat yang mengeluarkan chemical trails atau jejak kimiawi. Salah satu warganet yang membagikan video menulis, viral, senjata biologis ditembakkan dari pesawat, terlihat di berbagai kota, di kolom keterangan. Netizen lain memberikan narasi chemtrails sudah disebarkan di banyak kota dan membuat orang yang menghirupnya batuk, pilek, dan radang. Setelah gue cari-cari ya, mulai mendaki gunung, melewati lembah, malah nggak bilang permisi. Ternyata nih asap nih kemungkinan itu berasal dari ini nih, pesawat yang baru terbang gitu, yang baru lewat. Nah itu asapnya ibaratnya mah kayak motor aja gitu, ada asapnya kan, pesawat gak ada. Lah jadi segala aneh-aneh bae nih ya. Nih fenomena jejak putih ini nih dikenal dengan jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trail, asik, yang disingkat contrail, dan kagak ada hubungannya dengan sama COVID-19, kagak ada. Sementara nih ya untuk chemical trail atau dikenal dengan sebutan chemtrail atau sebuah teori yang diduga nih sengaja dikeluarin untuk nguasain cuaca sampai usaha untuk memusnahkan populasi manusia di dunia. Usaha musnahin manusia, usaha menjualan uduk, cilok, aneh-aneh aja lu. Nih teori ini mulai muncul nih dan beredar pada tahun 1990-an sejak publikasi majalah Angkatan Udara Amerika tentang modifikasi cuaca. Pusing, cuaca dimodifikasi kayak motor metik. Gila, gue pinter banget ya. Udah lah kagak usah protes, orang Cikarang juga bisa pinter lah tuh, baca baik. Nih udah lanjut lagi nih ya, kita lanjut ke topik selanjutnya yang katanya nih ya, tes rapid nih, alat tes rapid itu bisa positif kalau ditetesin air keran. Kita tonton dah videonya. Benar, alat COVID ini pakai air keran hasilnya positif. Video aksi seorang satpam menguji alat rapid test antigen COVID-19 dengan air keran yang hasilnya positif bertebaran di media sosial. Tuang aja, tuang. Bersama rekan dan seorang wanita, satpam berinisial A mengambil air keran menggunakan botol dan menuangkannya ke alat rapid test COVID-19. Secara perlahan, air yang masuk ke bagian tengah alat rapid test COVID-19 menunjukkan hasil positif. Positif ya. Ya. Ternyata kita dibohongi. Laki-laki berseragam biru-biru lantas menyeru karyawan lain agar jangan mau menjalani tes COVID-19. Air keran positif virus COVID-19. Besok-besok kalau karyawan jangan mau dites. Sampai saat ini belum diketahui di mana kejadian tersebut. Namun hanya tertera waktu rekam pada Jumat 23 Juli 2021 pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Buseng dah, segala bilang air keran katanya positif COVID. Lu tuh yang positif sakit. Otaknya error kali tuh, ngeheng otak lu ya. Aneh-aneh banget lu dari informasi yang gue baca-baca nih ya. Cailah baca-baca.
bisa orang Cikarang nggak baca. Udah tahu ilmu pengetahuan dia. Nih, gua kasih tahu nih ya, di dalam alat tes swab antigen tuh ada cairan yang isinya macem-macem dan sensitif kayak cewek lagi PMS. Sama kayak gua, sensitif juga kalau digombalin cowok Jaksel. Bisa beda gua. Detailnya nih ya, lu semua mending lihat penjelasan para ahli dah biar jelas nih. Kita tonton videonya. Seorang kandidat PhD ilmu kedokteran asal Indonesia di Universitas Kobe menanggapi unggahan yang menyebut air keran membuat alat rapid test COVID-19 menunjukkan hasil positif. Di akun Instagram @adamprabata 26 Juli 2021, Dr. Adam menjelaskan fakta sebenarnya. Ada yang lagi rame banget nih di media sosial dan grup WhatsApp keluarga, yaitu rapid test antigen menunjukkan hasil positif saat diberikan air keran. Sebenarnya gimana sih? Check this. Jawabannya adalah tidak tepat. Kenapa? Karena penggunaan dengan air keran untuk rapid test antigen itu tidak sesuai dengan prosedurnya yang bisa mengakibatkan alatnya jadi rusak dan akhirnya memunculkan hasil false positif. Ingat, Unggahan calon Doctor of Philosophy dari salah satu perguruan tinggi di Jepang juga mendapat lebih 11.000 suka dari warganet. Nih, kita geser ke berita yang lebih gempar. Beberapa waktu lalu ada pesan berantai di WhatsApp. Berantai, keren banget dah. Yang menyebutin tuh katanya seorang pemenang Nobel Luc Montagnier, lah begitulah, mengatakan kalau orang yang divaksin meninggal dunia dalam 2 tahun. Tahu dari mana lu, masa aktifnya emang kartu perdana bisa dikasih tahu gitu? Kagak bisa itu mah, jangan aneh-aneh dah. Nih kita lihat videonya dah. Sebuah unggahan di media sosial mengabarkan pemenang Nobel bernama Luc Montagnier mengatakan semua orang yang divaksinasi akan meninggal dalam 2 tahun. Laki-laki yang juga berprofesi sebagai virolog juga menyebutkan vaksinasi menyebabkan munculnya varian-varian baru. C'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Le virus de Chine, n'est-ce pas, un vaccin, c'est-à-dire des anticorps produits par un vaccin. Et qu'est-ce qu'il va faire le virus? Ou bien mourir, ou bien trouver une solution. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. Et donc vous voyez toujours dans les pays, même pour là maintenant c'est pareil, vous avez la courbe des vaccinations et la courbe des morts maintenant qui suit. Je suis de près, si vous voulez, des expériences qui sont faites in situ, c'est-à-dire sur des patients, des malades, qui sont devenus infectés par le corona après une vaccination. Hein? Et je veux vous montrer que ce qui est apparu, c'est un virus variant qui résiste à la vaccination. Nah, ini baru heboh. Penasaran kan lu semua? Kayak arwah lu penasaran. Penasaran. Tenang nih ya, gue udah ngumpulin informasi dari berbagai sumber, terutama dari s.id/info vaksin. Buat jelasnya nih pesan berantai di WhatsApp. Atau selengkapnya lu lihat sendiri dah nih. Lihat nih videonya. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 mengklarifikasi hoax dari Luc Montagnier yang mengatakan orang divaksin hanya bertahan hidup 2 tahun. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Profesor Wiko Adisasmito juga menjelaskan. Terkait dengan pernyataan Luc Montagnier yang menyatakan semua orang yang divaksinasi akan mati dalam 2 tahun adalah tidak benar. Kutipan itu secara keliru dikaitkan Montagnier dalam meme berita palsu yang telah beredar secara luas. Selain itu, pernyataan tersebut bahwa vaksinasi dapat menyebabkan varian baru virus corona juga tidak benar. WHO menjelaskan, vaksinasi tidak dapat menyebabkan virus corona bermutasi menjadi varian baru. Mutasi terjadi ketika virus memperbanyak diri pada inang hidup. Pada vaksin, virus yang digunakan adalah virus yang sudah dimatikan. Virus yang tidak utuh
dan virus yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mampu memperbanyak diri dalam tubuh. Terkait dengan berbagai hoax terkait COVID-19 yang banyak tersebar, saya meminta kepada masyarakat untuk dapat selektif dan bijak dalam memilih dan menyebarkan informasi. Dan penting untuk diketahui, hoax dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Sementara Yayasan Rare dari Amerika Serikat yang mewawancarai Luc Montagnier juga membantah Luc Montagnier mengatakan orang yang divaksinasi akan meninggal dalam 2 tahun. Nah, itu tadi berita-berita hoax atau disinformasi yang beredar di internet dan platform WhatsApp. Mau tahu nih berita yang lainnya? Makanya simak BGS. Bener nggak sih mengungkap fakta di balik hoax minggu depan? Jangan lupa nih pesen gua, cek lagi berita yang meragukan tuh, periksa dulu tuh, lu baca sampai mata lu keluar ya? Kagak dong. Baca dulu nih ya nih sini nih di s.id/info vaksin di bawah ini nih. Lu lihat ya. Nah, udah lihat? Udah, gue pamit dulu ya. Gue Boa Sartika, pamit undur. Tidak dong, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Acara ini dipersembahkan oleh